Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah diberikan kesempatan dan sudah diberikan rahmat yang luar biasa, yaitu dengan dipertemukan Ramadan pada tahun 1447 Hijriah ini. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang pada tahun lalu masih sempat bertemu dengan Ramadan, namun pada tahun ini tidak dipertemukan dengan Ramadan. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang memberikan suri tauladan kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang berbahagia dan berhati tenang. Para pemirsa yang berbahagia, seringkali kita merasakan bahwa hati kita tidak tenang, hati kita gelisah, hati kita dipenuhi dengan kesedihan. Ada target-target yang tidak kita penuhi. Ada tujuan-tujuan hidup yang gagal. Ujian demi ujian kita hadapi dan menerpa kita. Padahal di sekitar kita banyak orang-orang yang bahagia. Banyak orang-orang yang kita menganggapnya sukses. Di antara mereka, baik itu dari kerabat, sahabat maupun saudara-saudara kita. Nah, kira-kira apakah sebabnya? Ini adalah masalah hati. Dan ingatlah para sahabat, bahwasanya Allah sudah memberikan resep yang luar biasa untuk masalah hati ini. Apakah resep itu? Resep ini ada pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Yang artinya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, yaitu mereka orang-orang beriman yang menjadikan hatinya tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah maka itu bisa menenangkan hati. Para hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Di ayat ini ditegaskan bahwa kunci atau resep supaya hati tenang adalah dengan mengingat Allah atau zikrullah. Kenapa dengan mengingat Allah hati tenang? Kenapa tidak dengan memiliki harta benda yang banyak, memiliki sawah yang luas, memiliki rumah mewah, mobil mewah, memiliki jabatan tinggi, status sosial di masyarakat yang tinggi, atau suami yang cakep dan istri yang cantik menjadikan kita menjadi tenang. Tapi justru ketenangan itu adalah dengan zikrullah. Kenapa? Jawabannya adalah karena hati itu adalah diciptakan oleh Allah. Hati penciptanya oleh Allah. Pencipta hati adalah Allah. Karena itu yang bisa menenangkan hati adalah yang maha menciptakannya. Jadi hati itu bisa tenang, itu adalah yang tahu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa rahimakumullah, kita sekarang memasuki bulan Ramadan, di mana di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dzikir. Setiap saat kita berzikir kepada Allah, setiap saat kita membaca Al-Quran, kita banyak membaca tasbih, membaca sholawat, membaca tahlil, membaca takbir, dan juga membaca Al-Quran. Akan tetapi membaca semua ini, apakah sudah membuat hati tenang? Jika memang hati kita belum tenang karena zikrullah ini, berarti ini ada sesuatu yang belum beres pada diri kita, yaitu kita masih mengucapkannya hanya sebatas lisan saja, belum benar-benar menghadirkan Allah di dalam hati kita. Seyogyanya kita harus menghadirkan Allah itu betul-betul ada di dalam hati kita. Kita senang ingat Allah, kita sedih ingat Allah,
kita di keramaian ingat Allah, kita di dalam kesendirian ingat Allah. Ketika kita diuji apapun itu, kita selalu ingat Allah. Itu karena kita selalu menghadirkan Allah pada diri kita, sehingga hati kita akan menjadi tenang, kita tidak akan menjadi sedih atau ketakutan saat kita dalam kondisi apapun. Nabi Muhammad SAW membuat perumpamaan, orang yang zikrullah atau mengingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, yaitu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang zikrullah selalu mengingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia itu seperti orang yang hidup, hatinya hidup, karena dia percaya bahwa setiap permasalahan yang dihadapinya, dia tidak pernah ketakutan, tidak pernah gelisah atau sedih, karena ada Allah yang membersamainya. Akan tapi jika dia tidak melakukan zikrullah, tidak pernah mengingat Allah, maka dia hatinya mati, karena dia selalu merasa ketakutan ketika dia ada masalah, gelisah, marah, putus asa dan sebagainya. Ini disebabkan karena dia tidak menghadirkan Allah di hatinya dalam segala keadaannya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan ini adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk kita menjalin koneksi yang baik, yang semakin kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita semakin menguatkan hablum minallah dengan apa? Yaitu dengan selalu zikrullah, dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hari-hari kita. Memang di Ramadan kita banyak kesempatan untuk zikrullah atau mengingat Allah. Nah, akan tetapi apakah itu nanti akan berlanjut setelah kita selesai Ramadan? Jangan sampai ketika kita di Ramadan sudah dekat dengan Allah, sudah menjalin koneksi yang kuat dan baik dengan Allah, kemudian itu tidak kita lanjutkan pada bulan di luar Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita harus menjalin koneksi dengan Allah ini, menguatkan hubungan dengan Allah, menghadirkan Allah dalam segala suasana hati kita, baik di dalam Ramadan maupun setelah Ramadan. Karena zikir kepada Allah itu ibaratnya adalah seperti HP yang lowbat kemudian dicas. Nah, kalau HP kita sedang lowbat, maka kita mencari cas untuk dicolokkan ke listrik, sehingga akan terbangun kembali, akan penuh kembali energinya. Begitu juga saat hati kita lowbat, maka yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirkan Allah senantiasa di setiap hari-hari kita. Zikirkan lafaz Allah, astagfirullah, istighfar. Paling tidak setiap selesai sholat kita membaca istighfar. Jika kita tidak sempat, maka kita bisa melaksanakan istighfar itu sambil kita bekerja, sambil kita di perjalanan dan sebagainya. Ketika hati kita gelisah, ketika hati kita sumpah sedih, maka bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sehingga nanti kita merasakan kehadiran Allah, kita merasa ada Allah di dalam hati kita, sehingga kita tidak akan merasa sedih lagi. Begitu juga di hari-hari kita, maka hadirkan salawat dan semua zikrullah yang bisa kita lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Ramadan ini bisa menjadikan kita sebagai umat yang senantiasa mengingat kepada Allah, senantiasa kita berhati lembut, penuh kasih sayang, dan juga mendapatkan ketenangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.